Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Ini adalah sumber datanya. Ya, jadi ini contohnya di tiap keluarga itu terdeteksi kondisinya masing-masing. Misalnya ini keluarga ini, misalnya namanya K misalnya begitu. Ini data keluarga ini, ya, data warga, ya, data warga. Ini data level warga. Kemudian kalau ini adalah data level keluarganya, ya, data level keluarganya. Jadi nomor kakaknya, kemudian kepala keluarga. Karena ini tadi ingin memberi contoh ringkas, yaitu keluarga dan warga miskin ekstrim tipe 1 yang dia memang banyak kompleksitas kemiskinan. Ini kita lihat di sini misalnya ini ya. Ini bisa sampai ke RT dan RW. Saya kira kita sudah sama-sama tahu salah satu kelebihan di data SDGs desa, lokasinya bisa detail. Tidak punya nomor telepon, ya, tidak punya nomor telepon, tidak punya, dan status lahan ini lainnya. Ini berarti artinya memang dia tidak tinggal di rumah miliknya sendiri. Ini tinggal di tempat lain. Jadi bukan rumah miliknya sendiri. Kemudian ini berbagai jenis lantainya itu juga bukan, kalau lantainya bagus pasti di sini ditulis dengan ubin, keramik dan sebagainya. Tapi ini yang lainnya ini karena memang tidak tergolong yang bagus karena dia bagian dari indikator kemiskinannya. Artinya di sini ada kebutuhan, ya. Jadi kalau yang ini kan di dalam aplikasi nanti tidak muncul kebutuhan. Nah, begitu jenis lantai ada kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa secara default itu langsung ditunjukkan berapa rupiah. Cara penghitungannya adalah yang saat ini menjadi basis unit rupiah, dan kemudian perbandingan antar provinsi dan antar kabupaten itu sesuai indeks kemahalan konstruksi, dan itu sudah ada ukurannya, semua ada di BPS, tinggal dikalikan gitu. Ini tiap kabupaten nanti akan muncul beda-beda. Jadi ini dinding, kenapa tidak langsung bedah rumah? Jadi Gus Halim setelah melihat datanya, kemudian beliau punya pengembangan pemikiran baru. Jangan langsung bedah rumah, nanti supaya dananya bisa efektif dan efisien. Kalau yang harus dibedah hanya dindingnya, ya sudah, berarti biaya dinding. Kalau yang dibedah itu sampai atapnya, berarti biaya dinding dan atap. Jadi kalau kita lihat di sini, dinding ini perlu ada masalah, kemudian lantai masalah, jendela juga masalah, tidak ada jendela di rumahnya. Kemudian atapnya juga masalah, tidak punya listrik, ya. Jadi ini kalau tidak punya listrik berarti harus menanam listrik baru dan memberikan subsidi listrik. Jadi menanam jaringan baru ke rumah ini dan memberikan subsidi listrik. LPG tidak ada, berarti harus memberikan gas tabungnya sekaligus memberikan kompornya, seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini kemudian muncul rupiahnya, sehingga muncul kebutuhan itu tidak hanya di level RT itu, keluarga itu, tapi juga di level desa dan sampai ke level kemudian kabupaten, provinsi dan pusat. Jadi gunanya seperti itu. Nah, ini sudah ada tulisan seperti ini, ya. Kemudian di bagian monitoring, mohon maaf ini. Nah, tinggal apakah tadi ketika ada kebutuhan ini, ya, itu sudah dijalankan atau belum. Jadi kalau belum dijalankan, dia akan 0. Defaultnya itu 0. Jadi di dalam aplikasi defaultnya 0. Tapi kalau sudah dijalankan, dindingnya sudah dibangun, ya, kemudian jendelanya sudah dibangun, maka desa bisa mengklik itu, ya. Mengklik itu artinya sudah diselesaikan, sudah dijalankan. Nah, ketika sudah dijalankan, semuanya sudah terpenuhi di keluarga K ini,
kita punya keyakinan bahwa dia sedang menuju keluarga yang tidak lagi miskin ekstrim. Jadi ini seperti ini. Fasilitas MCK tidak ada, jadi harus dibangun. Ini juga nanti defaultnya selalu 0. Kemudian Nah ini dengan kondisi rumah di atas itu sebetulnya tergolong rumah kumuh, rumah tidak layak huni. Tapi keluarga ini masih memandang rumahnya tidak kumuh. Jadi memang ada persoalan psikologis di situ, psikososial, bahwa rumah yang seperti itu pun masih belum dianggap kumuh gitu. Jadi menanamkan kebutuhan tentang kesehatan di rumahnya menjadi penting. Nah, di sini juga kalau di sini sampai ada rumah di Sutet, di Bantaran, di lereng, ini contohnya Mbah Lurah Geni Langit yang banyak rumah di lereng. Seandainya keluarga miskin ekstrim sekaligus rumahnya di lereng, berarti ada kebutuhan untuk mitigasi bencana terhadap keluarga itu. Jadi seperti itu. Kemudian pengguna transportasi umum sebulan terakhir, kita bayangkan warga miskin ekstrim tipe 1 ini pun sebulan terakhir melakukan perjalanan dengan kendaraan umum. Kenapa jumlahnya 1? Ya karena dia sendirian. Ya, satu keluarga, 1 orang sendirian. Jadi hanya dia. Ya. Kalau seperti ini berarti ada kebutuhan supaya ada transportasi, bukan sekedar prasarana tapi sarananya. Jadi transportasi masuk ke RT itu. Kemudian kita lihat di sini, meskipun dia miskin ekstrim, ternyata bansos itu tidak mendapatkan semuanya. Jadi memang kondisi lapangan menunjukkan ada yang terlewat seperti itu kan, sehingga memang kemudian muncul kegiatan berarti harus mendapatkan kartu Indonesia Sejahtera misalnya seperti itu. Ini sebagai jenis bansos yang menyeluruh gitu. Jadi artinya dengan data seperti ini kemudian muncullah kegiatan seperti itu. Nah, karena dia lansia, tadi umurnya 76 tahun ya, maka perlu posyandu kesejahteraan. Ini dari sisi indikator atau atribut atau informasi keluarga. Apalagi kebutuhan dari ini perempuan, dari Ibu K ini. Jangan lupa di sini ada monitoring. Nah, ini cerai mati umur 76, usia saat nikah ini bagus ya, termasuk bagus, artinya sudah di atas 18 tahun, tidak punya penghasilan, ibu rumah tangga ya. Tentu saja pekerjaan utama tidak ada, artinya sebagai tipe 1 itu kecenderungan di desa nanti itu berarti kegiatannya adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan jaminan sosial dan perlindungan sosial. Tapi dia tidak punya jaminan sosial. Artinya di sini ada kebutuhan untuk mendapatkan BPJS kesehatan. Ya, kalau di sini BPJS ketenagakerjaan. Kemudian untungnya tidak sakit, kemudian rumah sakit yang didatangi tidak ada. Jadi ini ibu mbah mungkin ya, karena sudah mbah ini untungnya tidak sakit. Nah, jamsos kesehatan ini KIS atau BPJS kesehatan itu perlu ada. Ini tidak perlu anggaran kan itu, karena itu sebetulnya otomatis itu ya, tanpa anggaran, tanpa biaya gitu. Tapi di sini monitoringnya apakah sudah mendapatkan atau belum. Kalau 0 berarti belum mendapatkan, kalau 1 berarti sudah mendapatkan. Jadi kegiatannya sudah. Dan itu satu persatu itu. Jadi desa mengontrolnya enak. Demikian juga kalau desa mengontrol enak, maka kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat itu juga enak. Dan desa sudah punya bayangan bahwa begitu ini selesai, maka desa tanpa kemiskinan ekstrim itu tercapai. Jadi seperti itu. Ini juga tidak ada masalah ya, kesehatan tidak ada masalah.
Jadi aman ini, bukan golongan difabel ya. Nah, ini yang menarik juga bahwa tidak mendapatkan pelayanan dari desa karena mungkin memang tidak ke balai desa, ya kan? Tapi artinya di sini memang benar bahwa warga miskin ekstrim, apalagi yang sudah jompo, kemudian ya sudah lansia, kemudian sendirian di rumah dan sebagainya, itu ya memang kemudian terkucil ya, dalam tanda kutip ya, karena kemudian tidak sulit kemana-mana. Ini tidak mendapat pelayanan di desa ya memang karena tidak ke desa ya. Kemudian juga tidak bisa ikut kerja bakti dan sebagainya. Ini tidak bisa ikut dalam kerja-kerja bersama masyarakat. Artinya interaksi yang lebih intensif dengan warga menjadi lebih sulit. Dan itu jangan sampai ada warga miskin ekstrim itu sendirian. Itulah ide dari Gus Halim supaya ada posyandu kesejahteraan. Kalau melihat bagaimana kiprah posyandu selama pandemi, itu ada posyandu yang memang kadernya datang ke tiap rumah warga. Misalnya untuk mencek kesehatan, mencek ibu yang hamil, kemudian mencek bayi yang baru lahir. Jadi ada kalanya bentuknya itu bukan berkumpul di posyandu, tetapi kader posyandu karena COVID kemudian ke masing-masing rumah. Dan ini menjadi ide yang menarik juga bahwa posyandu kesejahteraan, jika warganya sudah terlalu sepuh gitu, sudah terlalu tinggi usianya, lansianya gitu, maka bisa jadi kader posyandu yang datang. Kita ingat di sini bahwa penting untuk didatangi, penting untuk diajak bicara, penting untuk diajak berinteraksi supaya warga miskin ekstrim ini yang memang kita lihat di sini tidak berinteraksi ya, sulit untuk berinteraksi dengan ya, sulitnya bisa fisik, bisa psikis, sulit berinteraksi dengan warga desa yang lain, itu kemudian didatangi, diajak bicara, kemudian supaya merasa nyaman dan tentram gitu di hari tuanya gitu. Karena kalau istilah Gus Halim, miskin yang tipe 1 itu ya memang harus dipelihara ya. Memang istilah di dalam konstitusi kita, tapi memang harus selalu ditemani sampai akhir hayatnya. Makanya itu yang oleh Gus Halim disebut ini jenis kegiatan yang berkelanjutan. Jadi tadi ada jenis kegiatan yang sekali jadi, tapi juga ada jenis kegiatan yang berkelanjutan. Nah, jenis kegiatan yang berkelanjutan itulah yang oleh Gus Halim diletakkan lembaga kemasyarakatan desanya itu adalah posyandu kesejahteraan. Jadi implementasi kegiatan berkelanjutan di posyandu kesejahteraan. Kenapa perlu lembaga itu? Ya, karena supaya bisa dikontrol dan kemudian bisa selalu disampaikan. Jadi sistem informasi untuk kemiskinan ekstrim ini yang dari desa ini bisa terus berlanjut dan kemudian kita yakin akan berjalan terus. Karena ada kemungkinan yang sekarang ini masih dalam tanda kutip masih mengawang-awang, itu bagaimana sih proses warga desa tiba-tiba turun miskin dan kemudian naik seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu, Gus, supaya kita siap-siap dan yang penting dari sisi data, seluruh data EJJ desa akan dipakai pertama kali secara nasional untuk itu. Dan kemudian meskipun kalau per desa tentu saja sudah akan dipakai tim yang mengurus untuk RKPDes, tapi kemudian yang akan langsung digunakan oleh berbagai kementerian lain, kemudian swasta, itu adalah berkaitan dengan kemiskinan ekstrim. Jadi supaya kita siap-siap kalau minggu depan 2 minggu lagi di desa kita
kemudian mulai seperti itu. Begitu Gus Koco, kerabat desa sekalian.